Shalom, selamat pagi God Lovers. Senang kita mau memuji Tuhan, membawa hati kita, pujian kita untuk menyenangkan hati Dia. Kita percaya sepanjang hari ini kemuliaan Tuhan terus turun atas kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mau bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Yesus. Ini hati kami Bapa, kami rindu kasih-Mu, Kau nyatakan di dalamku Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, ini kami Tuhan, ini kami, jamah kami Yesus, pakai kami Bapa, jadi alat-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom God's lovers, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik, sama seperti jiwa Anda dalam keadaan baik-baik. Dan pada saat ini saya rindu untuk sharingkan tentang hal-hal yang sekarang ini ada satu upaya secara masif, terstruktur, ingin menghancurkan kekristenan. Dan ada istilah yang saat ini beredar di seluruh dunia. Istilah itu disebut dengan deconstruction of Christianity. Deconstruction of Christianity itu apa? Itu adalah satu upaya di mana secara sistematis masif, upaya yang tentunya di belakangnya ada kuasa kegelapan yang mengendalikannya untuk menghancurkan iman kekristenan sampai ke akar-akarnya. Dan ini sekarang sedang terbangun ya di seluruh dunia. Contoh yang paling baru adalah beberapa bulan lalu bagaimana pembukaan Olimpiade di Paris. Anda bisa melihat bagaimana ada kesengajaan dari kelompok LGBTIQA++. Kenapa saya katakan plus? Sebab ketika zaman saya variannya itu cuma orang menyebutkan homo, tapi sekarang variannya lebih dari 50. Ya, ada yang disebut aseksual, ada yang disebut bisexual, ada yang disebut dengan panseksual, dan berbagai istilah, lebih daripada 50 variannya. Ya, saya mengucapkan ini bukan saya membenci kepada saudara yang ada kecenderungan menyukai sesama jenis. Saya mengasihi saudara, tetapi saya beritahu bahwa kecenderungan itu tidak berasal dari Tuhan, dan Anda bisa dipulihkan kalau Anda datang sungguh-sungguh bertobat, terima Kristus dan memberi bimbingan, diberi konseling, diarahkan, pasti akan dipulihkan dan disembuhkan. Tapi kita lihat di Paris ada kesengajaan, ada parodi Last Supper, perjamuan akhir, bagaimana mereka-mereka yang aliran LGBTIQA++ ini menghina Kristus Yesus secara terang-terangan. Padahal populasi mereka seperti Amerika dan banyak negara hanya sekitar 3-4%. Tapi pengaruh mereka telah mendunia pada hari-hari ini. Tentu di belakangnya ada kuasa yang lain yang sedang menggerakkannya. Dan bahkan Anda bisa lihat di Olimpiade kemarin ada patung anak lembu. Ini gambaran tentang penyembahan berhala. Ini satu upaya di mana ingin menghancurkan kekristenan. Nah, deconstruction of Christianity ini, upaya penghancuran ini, mereka bergerak, ada 3 hal yang mereka sedang lakukan. Dan perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah mereka menyerang otoritas firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Mereka menyebutkan bahwa Alkitab itu bertabrakan satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diselewengkan dan bukan aslinya, dan sebagainya. Ini satu upaya sistematis dan kita lihat pengaruhnya bahkan sampai ke Indonesia. Beberapa waktu lalu heboh sebab di YouTube muncul pengajaran tentang Kristen progresif, di mana dikatakan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan, yang seringkali saling bertabrakan. Saudaraku, dan banyak anak-anak muda mempercayainya. Saya punya survei terbaru dari Pew Research Center di Amerika Serikat. Berapa banyak orang yang mengidentifikasikan sebagai orang Kristen di Amerika? Ternyata hanya 65% sekarang, menurun jauh. Ya, banyak mereka jadi ateis, ya, saudaraku dikasih Tuhan. Dan bahkan menurut Christian University di Arizona, mereka membuat penelitian berapa persen
orang Kristen Amerika yang mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan. Ternyata hanya 4%. Anda lihat betapa kecilnya. Dan bagi milenial sekarang, berapa persen milenial yang mempercayai Alkitab itu kebenaran firman Tuhan? Hanya 2% saja. Wow, ini sebuah ancaman yang memilukan, yang membahayakan buat anak-anak muda di Amerika. Dan saya secara pribadi juga mengingatkan buat kita orang tua dan anak-anak muda harus waspada. Sebab serangan ini nyata dikendalikan oleh kuasa kegelapan, meragukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tahu bahwa firman Tuhan Alkitab ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Bahkan buat orang muda Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yesus berkata, langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku, firmanku tidak berlalu, melainkan tinggal tetap, kekal abadi. Ya. Mereka menyerang yang kedua adalah Yesus hanya pemimpin agama biasa. Yesus hanya teladan manusia biasa. Yesus tidak layak untuk disembah karena Yesus bukan Tuhan. Ini serangan mereka, ya. Dan kita tentunya tetap yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala dipertuan. Dialah Raja di atas segalanya Raja. Dan yang ketiga, serangan berikutnya mereka adalah, mereka berkata bahwa mereka menyerang gereja dan keluarga-keluarga. Lihat, kalau ada masalah tertentu sekarang soal gereja, di blow up, dijelek-jelekkan. Di YouTube sekarang kita bisa lihat itu. Apalagi kita bisa melihat serangan kepada keluarga-keluarga. Dan didukung oleh gereja setan. Gereja setan berpuasa. Salah satu puasanya supaya banyak keluarga-keluarga Kristen mengalami kehancuran. Wow, mengalami perceraian. Tapi jangan takut. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Sikap apa yang harus kita bangun? Sikap yang harus kita bangun, ayo bersama-sama kita bertekun dalam pembacaan, perenungan, dan melakukan firman Tuhan. Mesti ada satu gerakan yang disebut radikalisasi kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ajak anak-anak muda bangkitkan kerinduan untuk membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Saya percaya maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Tentunya kita akan bertindak hati-hati dan kita akan berhasil bahkan beruntung. So, bagi semua kita, walaupun ada upaya yang sistematis menyerang iman orang percaya, tapi ada Roh Kudus bersama kita. Ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Ada nama di atas segala nama dan kuasa Roh Kudus yang dahsyat menyertai kita. Mari kita hadapi semua tantangannya ada. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab kita ditentukan, we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang, kita lebih daripada penakluk. Tuhan Yesus memberkati. Bila Anda terberkati dari siaran ini, jangan lupa sharekan kepada temanmu yang lain dan jangan lupa subscribe. Kita berdoa, berkati God's lover ya Tuhan. Serangan di luar begitu banyak, tetapi mantapkan kami untuk bertekun, punya disiplin rohani, membaca merenungkan firman-Mu, berdoa dan memuji menyembah-Mu, membangun keintiman dengan Tuhan. Justru supaya lewat hidup kami memberkati banyak orang yang ragu-ragu. Kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah, memenangkan jiwa dan memuridkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati setiap God's lover supaya mereka bertekun dan memiliki disiplin rohani, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.